Mohon maaf. Berarti ya. Ini sudah direkam ya, Sudah, Bu. Mbak Ananda hostnya. Ini nanti waktunya berapa? Yang tidak terbatas atau yang 40 menitan? Saya buatnya 2 jam. 2 jam. Oke, sebentar. Saya buka bukunya. Modulnya sudah dibaca belum ya? Halo. Halo, suara saya masuk enggak? Masuk, Bu. Bukunya sudah dibaca? Sudah, Bu. Ya. Ada yang belum? Halo, kalau ditanya kok nggak jawab ya, ini saya ngobrol sama siapa ini? Bentar, saya siapkan dulu untuk modulnya. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, semuanya silahkan videonya bisa dihidupkan. Terus bukunya disiapkan, kalau misalkan mau dicatat atau menandai yang mau dicatat boleh. Dicetak enggak sih modulnya? Pada nyetak enggak sih? Nggih, Bu. Halo. Tak, Bu. Ya, Belum, sebaiknya Bu. dicetak. Belum, iki wis pertemuan keberapa kok belum dicetak bukunya. Nek sinau piye, nek ora boret-oret kira iso lho. Nggih, Bu. Nah, kemudian buku disiapkan alat tulisnya, nanti saya jelaskan, ini kan di-record, nanti saya upload ke Sunan, biar kalau misalkan ada yang perlu diputar lagi atau perlu penjelasan lagi bisa diputar ya. Kemudian siap-siap audionya dihidupkan, kalau misalkan saya tanya langsung audionya dihidupkan. Ya, nanti juga ada tanya jawab mungkin ya. Aduh, deg-degan ya. Baik, sudah bisa share screen ya. Saya buka dulu. Nah, ini untuk modulnya. Sebentar ya, ini saya hidupkan AC-nya dulu ya, AC-nya mati. Ini posisi pada di rumah semua atau ada yang di mana, di kampus, di tempat mana gitu? Di rumah, Bu. Di rumah Di ya. rumah. Mas Dorif di rumah ya, Mas Dorif. Nggih, Bu. Oke, ini ada yang belum hadir? Sudah semua? Silahkan namanya di-rename sesuai dengan NIM-nya ya, 3 digit terakhir dari NIM-nya. Silahkan Nggih, saya Bu, beri waktu sampun. dulu. Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Yang belum, silahkan di-rename. 3 digit terakhir dari NIM. Biar saya mudah untuk merekap kehadirannya. Tidak saya panggili, tapi langsung saya rekap. Baik, yang belum baca bukunya, silahkan
Bisa sambil dibaca, saya tak rekap absen dulu. Mbak Dwi belum merename namanya ya. Mbak Dwi. Mbak Dwi, mana Mbak Dwi? Bu, punyanya Ya. Mbak Dwi tidak ada suaranya Bu Hima. Coba Mbak Dwi keluar lagi terus nanti masuk lagi. Mbak Dwi, ya. Oke, langsung saya jelaskan mengenai analisis simplex ya. Nanti saya jelaskan teorinya, terus nanti bisa latihan soal selanjutnya. Ini agak panjang penjelasannya, jadi silakan diikuti ya. Karena ini metode simplex ini sebagai dasar untuk mempelajari materi-materi selanjutnya ya. Oke, jadi kalau kita mau menyelesaikan persamaan linear atau program linear itu kalau minggu lalu kita sudah belajar menggunakan metode grafik ya kan. Metode grafik bisa berupa menggambar dengan cara menggambar dan juga metode titik ekstrim. Nah, sekarang kita menyelesaikan sistem persamaan masalah program linear atau menentukan solusi optimal itu menggunakan metode simplex. Jadi agak rumit memang metode simplex. Jadi harus teliti kalau nanti menghitung ya. Nah, metode simplex ini didasarkan pada teknik eliminasi Gauss-Jordan. Jadi dulu ketika kalian mempelajari aljabar linear kan ada ya eliminasi Gauss-Jordan. Nah, dasar dari analisis simplex itu menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Kemudian nanti untuk memeriksa titik ekstrimnya atau untuk menentukan nilai optimumnya itu nanti menggunakan dengan cara perhitungan iteratif ya. Jadi iteratif itu berulang-ulang atau namanya iterasi ya. Kemudian langsung saja ya. Kalau saya menjelaskan panjang lebar teorinya mungkin kurang paham, langsung saja nanti kita masuk ke cara menyelesaikan melalui contoh. Nah, istilah-istilah yang perlu dipahami dalam metode simplex atau ya metode simplex itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah iterasi. Iterasi itu tahapan perhitungan ya. Kemudian nanti ada variabel non basis. Variabel non basis itu variabelnya dimisalkan atau dibuat nilai 0 ya. Misalkan X sama dengan 0 gitu ya. Kalau variabel itu tadi kalau variabelnya dibuat nilai 0 itu variabel non basis. Kalau variabel basis itu variabel yang nilainya bukan 0 ya. Terus nanti ada solusi atau nilai kanan. Kalau di buku itu disingkat NK. NK itu adalah nilai kanan. Ya. Selanjutnya ada variabel slack. Variabel slack itu nanti adalah variabel yang ditambahkan ke model matematikanya. Ya, misalkan di situ variabel di soal fungsi kendalanya ada X dan Y saja. Nanti kita tambahkan variabel slack. Biasanya disimbolkan S kalau di buku ini. Ya, kemudian ada variabel surplus, variabel buatan, kemudian ada kolom pivot, baris pivot, elemen pivot, variabel masuk, variabel keluar ya. Jadi tidak nanti bisa dibaca sendiri untuk penjelasannya. Nanti saya langsung masuk ke contoh saja biar lebih mudah. Nah, langkah-langkah dalam memecahkan masalah program linear menggunakan metode simplex itu ada tiga langkah. Yang pertama adalah fungsi kendala dengan pertidaksamaan, dengan tanda pertidaksamaan itu dirubah menjadi tanda persamaan. Ya, biasanya kalau dalam program linear itu kan fungsi kendalanya itu menggunakan tanda pertidaksamaan, bisa kurang dari atau sama dengan, bisa juga lebih dari atau sama dengan, ya kan? Nah, untuk memecahkan metode simplex itu
fungsinya diubah menjadi tanda persamaan atau diubah menjadi tanda sama dengan, ya, dengan menambahkan satu variabel slack. Jadi nanti persamaan pertama ditambah variabel slack, persamaan kedua ditambah variabel slack, begitu ya. Kemudian yang kedua, menentukan variabel basis dan variabel non basis. Jadi nanti persamaan itu diubah menjadi variabel-variabel tertentu dijadikan sebagai variabel non basis, kemudian kita mencari variabel basis yang lainnya. Terus kalau sudah, itu nanti kita masukkan ke tabel biar lebih mudah, kemudian kita tentukan layak atau tidak layak persamaan atau penyelesaian masalah itu. Ya. Nah, kapan dia memenuhi syarat layak? Ya, kalau kita atau syarat layak itu ketika variabelnya sudah tidak ada yang negatif. Ya, jadi nanti kalau nilai variabelnya sudah tidak ada yang negatif, jadi semua nilai variabelnya sudah bernilai positif, 0 juga ya, non negatif, jadi 0 boleh, positif boleh, asal tidak negatif itu sudah layak. Nah, tapi kalau masih ada variabel yang bernilai negatif itu tidak layak. Gitu ya. Kemudian nilai Z bernilai layak itu merupakan daerah penyelesaiannya. Gitu ya. Langsung saja saya masuk ke contoh soal biar lebih mudah. Di sini di contoh 2.2 itu ada tentukan nilai maksimum dari, di sini ada persamaan fxy sama dengan 6x dikurangi 10y. Jadi fxy sama dengan 6x dikurangi 10y ini disebut apa? Masih ingat tidak? Fungsi tujuan. Fungsi tujuan, ya. Pada himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan, kalau 3 ini disebut apa? Fungsi kendala. Fungsi kendala. Ya. Fungsi kendala. Ya, oke, masih ingat ya. Nah, jadi soalnya itu aslinya itu hanya sampai ini saja yang saya lingkari. Muncul ya tandanya merah saya lingkari, muncul ya. Muncul, Iya, Bu. Bu. Iya, Bu, muncul. Nah, kemudian dari fungsi kendala itu kita tambahkan variabel slack. Tadi ada ya variabel slack. Variabel slack itu variabel yang bisa kita tambahkan. Ya. Nah, variabel slack itu bergantung sama banyaknya fungsi kendala. Di sini fungsi kendalanya ada berapa? 3. Ya. Berarti kalau ya betul. Kalau fungsi kendalanya 3 berarti variabel slack-nya ada 3. Ya. Yang pertama, persamaan yang pertama itu kan X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 10. Ya kan? Nah, tadi langkah untuk menyelesaikan metode simplex dengan metode simplex itu kan tanda pertidaksamaannya diubah menjadi tanda apa? Sama dengan. Sama dengan. Sama Dan dengan. jangan lupa ditambahkan variabel slack. Nah, di sini variabel slack-nya menggunakan U, V, dan W. Sampai di sini jelas? Jelas, Nggih. Jelas, Nah. Bu. Jadi persamaan pertama ditambah variabel slack U, persamaan kedua ditambah variabel V, persamaan ketiga ditambah variabel W. Nanti misalkan ada persamaan lagi, ditambahi, misalkan ditambahi apa? Tambahi variabel apa? Z. Z, gitu ya. Jadi Bu. menambahkan variabelnya dengan nama selain yang ada di situ. Kalau di situ sudah pakai X, Y, jangan nambahi X sama Y, nanti tambah malah bingung. Ya, mudeng ya sampai di sini ya, mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan dan menambahkan variabel slack. Ya. Terus tadi langkah kedua apa Mbak? Mas. Langkah kedua untuk memecahkan metode dengan metode simplex. Menentukan variabel basis dan Menentukan non-basis. variabel basis dan non basis. Ya. Ya, betul. Nah, menentukan variabel basis dan non basis. Tadi variabel non basis itu adalah variabel yang nilainya diatur menjadi 0. Iya kan? Nah, sekarang kita daftar dulu variabelnya biar mudah. Biar kita tidak ada yang terlewati untuk mencari nilai variabel-variabelnya.
Yang pertama, variabelnya apa saja? X, ya kan? Y, Kemudian X Y, kan variabelnya adalah XY UVW ya. ya, Nah, sekarang kita pasangkan setiap variabel tersebut. Jadi gini, kan X ya. Selain X tadi ada variabel apa saja? Y, Y, kemudian U, Y, V, U, VW. PW. setelah Y, U, kemudian V V, dan W. W. Ya. Kemudian kita pasangkan satu persatu. Nah, di sini artinya bagaimana? Nanti kita buat X sama dengan Y sama dengan 0. Paham enggak? Paham enggak? Paham maksud saya? Terus sama dengan U sama dengan 0. X sama dengan V sama dengan 0. Jadi biar mudah untuk membuat variabel non basisnya. Jadi ini kamu lihat di sini X sama dengan Y sama dengan 0. Ini kasih tanda sama dengan ya. Itu sebagai apa namanya? Sebagai poin pertama ini. Mudeng enggak maksudnya Bu Hima? Sudah paham belum? Jadi kita kan mau mencari variabel, kita mau membuat variabel non basis. Iya, kita kan mau membuat variabel non basis. Ya kan? Nah, kita mau membuat nilai 0 di beberapa variabel tersebut. Ya. Yang pertama kita buat atau kita samakan dulu X dengan Y, itu disama dengankan 0. Paham? Ya. Nah, ini X sama dengan Y sama dengan 0. Kemudian yang kedua, X kita pasangkan dengan U, berarti X sama dengan U sama dengan 0. Mudeng enggak? Nggih, Bu. iya Bu. Terus yang ketiga apa? X sama dengan V X sama sama dengan V sama dengan 0. Ya, X sama dengan V sama dengan 0. Terus yang keempat? 0. X sama dengan W sama dengan 0. Ya, sampai di sini paham ya? Oh, paham Bu. Itu baru membuat variabel non basisnya, ya. Kemudian X kan sudah dipasangkan dengan semua variabel. Sekarang kita beralih ke Y dulu, Y. Y. Nah, variabel selain Y apa saja? X, U, V, W. X, U, V, W. Tapi X tadi kan sudah dipasangkan dengan Y. Ya kan? X kita hilangkan. X kita hilangkan atau kita skip. Berarti Y berpasangan dengan U, kemudian nanti dengan V, dengan W, ya kan? Benar ya, 3 ya. Berarti ini ya. Y sama dengan U sama dengan 0. Nah, ini sebagai poin kelima ini. Paham? Paham nggak? Paham Bu. Paham ya? Terus selanjutnya apa? Y sama dengan? Sama dengan V sama dengan Y 0. sama dengan V Ya. sama dengan 0. Ini sebagai yang keenam ini. Terus Y sama dengan? Y sama dengan W sama dengan 0. Nah, X sudah kita pasangkan dengan semua variabel. Terus Y juga sudah kita pasangkan dengan semua variabel. Terus ganti variabel slack-nya yang kita pasang-pasangkan. Ya, berarti X sudah, Y sudah, ganti U ya. U berarti dipasangkan dengan apa saja? V sama W. W. Berarti U sama dengan V sama dengan 0. Dan juga U sama dengan W sama dengan 0. Nah, terus masih ada variabel lagi V, kita pasangkan dengan W. Berarti V sama dengan W sama dengan 0, ini sebagai yang terakhir. Nah, sampai di sini sudah paham belum? Ini baru langkah awal sekali ini. Sudah? Sudah Bu. Oke. Nah, sekarang dari ini kan tadi sudah ya di sebelah kiri nomor 1 sampai 10 itu kan ada variabel-variabel yang dibuat 0.
Nah, kita cari variabel-variabel yang tidak 0 sekarang. Paham ya maksudnya Bu Hima? Nah, kita lihat yang nomor 1 dulu. X sama dengan Y sama dengan 0. Kita masukkan ke masing-masing persamaan. Ya. Ini kita masukkan ke persamaan yang atas ini, yang saya beri panah. Ya, itu kan ada 3 persamaan. Kita masukkan semuanya. Persamaan yang pertama X ditambah Y ditambah U sama dengan 10. Begitu ya, persamaan pertama ya. Kemudian karena nilai X dan Y itu sama dengan 0, maka yang masih nilai apa? U. U, berarti U-nya berapa? 10. Sama dengan 10. Paham maksud saya? Nggih, Bu. Paham. Nah, ini nilainya U sama dengan 10. Kemudian kita masukkan ke persamaan kedua. X ditambah 2Y ditambah V sama dengan 10. Berarti yang bisa ketemu nilai apa? V. V. Berarti V-nya berapa? 10. 10. Terus yang ketiga, 10. negatif X ditambah W sama dengan negatif 2. 2. Nah, berarti tinggal nilai apa yang ketemu ini? W. W sama dengan Negatif 2. negatif 2. Negatif 2. Nah, itu baru persamaan. Kalau dimisalkan X dan Y-nya sama dengan 10. Sudah paham sampai di sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Dari 10 persamaan itu dicari satu-satu. Kalau X-nya 0, U-nya 0, terus nanti ketemu selainnya berapa, selain X dan U-nya itu berapa. Nah, caranya sama seperti tadi. Coba sekarang di situ ada kesalahan pengetikan nanti, Mbak. Mas, coba saya beri contoh dulu yang nomor 2. Ini saya hapus nggak apa-apa? Soalnya ini nggak bisa, atau saya buka Word di sebelahnya bisa nggak ya? Kalau saya jejer. Kelihatan nggak Word-nya yang saya buka? Nggak kelihatan ya? Enggak, Bu. Nggak kelihatan ya? Kalau share screen 2 nggak bisa ya berarti ya? Tidak. Tidak ya, tidak kelihatan ya? Coba saya ulangi dulu share screen-nya. Nggak bisa. Oke, kalian semuanya buka bukunya ya? Buka buku masing-masing ya? Saya buka tempat kosong aja di sini. Ya, kelihatan? Whiteboard yang saya buka kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, sekarang saya mau menghitung untuk yang nomor 2. Ya, nomor 1 tadi sudah paham ya, kalau X-nya sama dengan Y sama dengan 0 sudah paham? Sampun, Bu. Paham, Bu. Sekarang kalau yang nomor 2. Nomor 2 diketahui apa saja? Nomor 2 X sama dengan berapa? X sama dengan Sama 0. dengan 0 ya. 0. Kemudian nah berarti kan X-nya 0, U-nya 0 ya. Terus kita masukkan ke persamaan yang diketahui. Ya, persamaan yang diketahui tadi pertama apa? X ditambah X tambah Y U sama dengan tambah U 10. sama dengan 10. 10. Berarti bisa ketemu apa ini? Y. Y. Berarti kan 0 ditambah Y ditambah 0 sama dengan 10. 10. Berarti Y sama dengan 10. Terlihat ya penjelasan saya? Sama Terlihat dengan ya? 10. Iya, Bu. Itu. Kemudian persamaan kedua apa? X ditambah X ditambah X 2Y tambah ditambah V sama dengan 10. ditambah V sama dengan 10. 10. Berarti 0 ditambah 2Y
2Y. 20. Nah, coba Y-nya berarti berapa tadi? Y-nya 10. Kita masukkan langsung ya, mudeng ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Terus Iya, Bu. ditambah V sama dengan V sama dengan 10. 10. Nah, berarti 20 ditambah V sama dengan 10. 10. Ya, V sama dengan Negatif 10. negatif 10. Paham ya sampai di Negatif sini? 10. Kemudian Oke, Bu. yang ketiga, negatif X ditambah W sama dengan Negatif 2. negatif 2. X-nya 0 berarti W-nya berapa? Negatif 2. Negatif 2. Yang belum ketemu apa ini nilai Negatif apa? 2. Mm-mm. X-nya sudah, Y-nya sudah, U-nya sudah, V-nya sudah, W-nya sudah. Ya, nomor 2 paham? Paham. Di situ Paham. ada kesalahan Paham. pengetikan, V-nya itu seharusnya berapa? Negatif 10. Negatif 10 ya. Di 10. buku tertulis 10 saja. Mudeng ya? Sampai di sini mudeng ya? Iya, Bu. Nah, sekarang coba kalian tulis di buku atau kalian kerjakan yang nomor 4, kemudian nomor 8, dan nomor 10. Nanti yang bisa langsung tunjuk tangan atau langsung bilang saya Bu, terus nanti saya kasih nilai. Saya hitung sebagai nilai keaktifan. Coba saya beri waktu dulu 2 menit. Silakan nomor 4, nomor mohon maaf tadi terputus juga. Halo, suara saya masuk tidak? Masuk, Bu. Ada yang sudah Masuk, menemukan? Bu. Yang nomor 4 boleh, yang nomor 8 boleh, nomor 10 boleh. Nomor 10, Bu. Nomor 10 siapa? Mbak Ira? Iya, Bu.
Mbak Ira, halo Mbak Ira. Iya, Bu. Tadi mau menjawab nomor 10. Iya. X-nya berapa? X-nya 2, Kemudian Y-nya 4, U-nya 4. U-nya 4. Oke, berarti di situ benar ya. Di situ ada kesalahan ketik untuk yang nomor 10. Seharusnya U-nya adalah 4. Ya, coba lihat semuanya melihat nomor 10. Di situ seharusnya U-nya adalah 4. Terus yang nomor 4 sama 8 ada yang mau menjawab? Terima kasih Mbak Ira. Iya, Bu. Nomor 8, Bu. Sebentar. Saya catat dulu Mbak Ira tadi. NIM-nya berapa Mbak Ira? 25, Bu. 25 ya. Oke, kemudian siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. 8. Tadi Mbak Nur ya kelihatannya. Oke, Mbak Nur. Mbak Nur Hasanah. Saya isi nomor 8, Mbak. Nggih, Bu. Nggih. Berapa, Mbak? X-nya itu diperoleh 10, Ya, Y-nya betul. itu 0, dan W-nya itu 8. Ya, betul. Di situ kesalahan ketik harusnya 8, di situ tertulis 2 ya. Jadi yang nomor 8 itu adalah W-nya 8. Satu lagi yang nomor 4. Siapa yang bisa? Yang bisa menjawab nomor? Tidak ada? Nomor 4 itu bisa dihitung enggak yang lainnya? Tidak, Bu. Tidak bisa, sehingga ya Tidak tetap bisa, seperti Bu. itu, enggak ada Y-nya berapa, kemudian U-nya berapa. Ya memang seperti itu saja, X sama dengan W sama dengan 0, karena kelanjutannya tidak bisa dihitung. Jadi sudah jelas ya untuk mencari nilai variabel bebas dan variabel basis dan non basisnya sudah bisa ya. Iya, Bu. Oke. Sekarang saya lanjutkan untuk halaman selanjutnya. Berarti di tabel ya. Share screen saya kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, tadi kan kalau nilai-nilainya sudah dihitung, dimasukkan ke tabel sini biar lebih mudah. Bisa memasukkan variabelnya. Variabel non basis kan tadi yang dibuat 0. Nih, ya. Kemudian variabel yang variabel basis, ini tadi non basis. Kalau variabel basisnya itu berarti yang ketemu nilainya atau yang selain dari non basis yang dibuat 0. Paham ya? Untuk membuat ini paham? Paham. Paham ya? Tadi Bu. ini harusnya 4. Ya, tadi yang nomor 8 seharusnya 8 sudah benar ya di sini. Nah, sekarang kita menentukan titik itu layak atau tidak. Ya, tadi setelah membuat variabel basis dan non basis kan kita membuat bahwa titik itu layak atau tidak untuk menjadi penyelesaian optimumnya. Paham maksud saya? Paham, Nah, Bu. caranya kita lihat variabel-variabelnya atau nilai variabel-variabelnya. Terutama variabel yang basis ya. Karena kalau non basis kan sudah jelas kalau dia 0. Dia non negatif. Kita lihat variabel yang basis. Ya, ini variabel basis itu yang sebelah sini, kolom kedua. Ya, yang U sama dengan 10, V sama dengan 10, W sama dengan negatif 2. Kita lihat ada yang negatif atau tidak. Ya. Yang nomor 1 ada yang negatif? Ada. Ada, Berapa? Negatif 2. Negatif 2. Ya, variabel W negatif 2 sehingga dia tidak layak. Paham ya? Iya. Paham, Bu. Terus yang kedua, masih ada variabel negatif, nilai variabel negatif tidak? Ada, Bu. Ada. Dua variabel. Kalau ada berarti dia keterangannya tidak layak. Tidak layak. Paham? Paham ya? Paham, Bu. Sekarang nomor 3, 4 juga tidak layak. Yang layak itu adalah nomor 5, 6, 7, 8, dan 10. Paham ya? Karena dia tidak memuat nilai variabel yang negatif. Oke. Kemudian
kita lihat variabel-variabel yang layak ini, kita lihat nilai X dan Y-nya. Karena kalau kita mau mencari fungsi tujuan, nilai fungsi tujuan, di sini kan disuruh masukkan nilai X dan Y. Kita catat untuk nilai X dan Y-nya. Untuk poin kelima, nilai X-nya berapa? 10. Nilai Y-nya berapa? 0. Sekarang kita masukkan ke fungsi Z. Ya. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 0, ketemunya berapa di sini? 60. 60. Terus yang bawahnya 10,0? 60. 60. Kalau 2,0? 12. Terus kalau 10,0? 60. 60. Terus yang 0,4? 40. 40. Sampai di sini paham? Paham. Sekarang kita lihat nilai yang optimum berapa? Maksimumnya berapa? 60. Nilai maksimumnya 60. adalah 60 pada titik berapa? 10,0. 10, sampai di sini paham ya? Iya. Baik. Nah, coba nanti kalau setelah Zoom ini nanti bisa dikerjakan yang nomor 2. Ya, setelah Zoom aja. Nanti bisa didiskusikan di forum diskusi di Sunan, ya. Kemudian kalau sudah mengerjakan silakan di-upload nanti di Sunan di forum diskusi, ya. Kalau misalkan ada yang ada jawaban temannya yang tidak sama dengan punyamu, nanti bisa dikomentari, gitu ya. Kalau sudah, saya lanjutkan ke halaman 28. Ya. Nah, ini kita masuk ke tabel simplex. Ya. Cara mengerjakan untuk metode simplex, kalau tadi sebagai metode pemecahan yang dasar, simplex 1, sekarang yang sudah ke tahap selanjutnya. Nah, ini yang biasa dipakai dalam pengerjaan metode simplex. Yang pertama, kita ubah dulu fungsi tujuannya. Fungsi tujuan kan itu biasanya berbentuk Z sama dengan berapa X ditambah berapa Y, misalkan seperti itu ya. Nah, itu dibuat menjadi atau dipindah ke ruas kiri semua, sehingga ruas kanannya sama dengan 0. Biasanya kan gini, Z sama dengan misalkan ya 2X ditambah 3Y. Nah, itu kita pindah ke ruas kiri semua, berarti Z dikurangi 2X dikurangi 3Y sama dengan 0. Nah, begini. Kemudian nanti ada penambahan tadi ya variabel slack tadi. Kalau di sini variabel slack-nya diibaratkan atau dilambangkan dengan S1, S2, S3 dan seterusnya, ya. Kemudian ini nanti kita buat variabel. Nah, ini nanti yang agak rumit itu di tabel ini, ya. Karena nanti kita butuh iterasi menggunakan baris kunci, kolom kunci, angka kunci, ya. Jadi tolong didengarkan nanti biar tidak ketinggalan. Terus langkah ketiga menentukan variabel pendatang, yaitu kolom kunci, kemudian variabel perantau, ya, atau baris kunci, kemudian nanti menentukan angka kunci. Terus menentukan transformasi baris lain. Kalau sudah ketemu angka kunci, nanti kita mengubah menjadi tabel yang baru lagi. Ya. Nah, sekarang langsung aja ke contoh ya, biar tidak apa itu semua tadi yang dibicarakan sama Bu Ima gitu ya. Contoh yang pertama, maksimumkan nilai Z sama dengan 3X1 ditambah 5X2 dengan pembatas-pembatas ini. Ya, ini nilai Z-nya dengan pembatasnya ada 3. Jadi ini selalu ada ya syarat non negatif. Tapi nanti yang dimasukkan ke tabel hanya 2 ini saja. Ya. Langkah pertama tadi membuat nilai Z atau fungsi Z itu menjadi ruas kanannya 0 ya. Ya kan? Halo? Iya, Bu. Berarti kalau diubah menjadi ruas kanannya 0 menjadi apa ini? Z dikurangi 3X1 dikurangi 3X1 dikurangi 3X1 sama dengan 2
Ya, sama dengan 0. Jangan lupa menambahkan variabel slack. Karena di situ ada 2 persamaan, berarti variabel slack-nya ada berapa? 2. Berarti ini dikurangi 0S1 dikurangi 0S2 sama dengan 0. Ini muncul untuk menambahkan variabel slack saja. Paham sampai di sini? Nggih, Bu. Nah, sekarang fungsi kendalanya. Nah, fungsi kendalanya tadi jangan lupa ditambahkan variabel slack. S1 dan S2 ini. Paham sampai di sini? Nggih, Bu. Nah, sekarang tabel awalnya kan tadi dari ini kita masukkan ke tabel awal. Tabel awal itu berisi VD, variabel dasar. Variabel dasarnya itu ada Z, ya, yang ke kanan itu Z, kemudian X1, X2, terus variabel slack-nya S1, S2, dan nilai kanan. Kalau R ini nanti adalah hasil bagi dengan angka kunci. Nanti kita perhatikan nanti. Nah, untuk yang ke bawah itu hanya variabel slack-nya saja, tidak usah variabel X1, X2. Hanya Z, kemudian S1, S2. Paham? Nggih, Bu. Nah, kita lihat Z-nya tadi. Z-nya kan begini tadi ya. Kita masukkan ke tabel. Berarti koefisien Z-nya berapa? 1. 1. Terus koefisien X1-nya? Negatif 3. Terus variabel nilai koefisien X2? Negatif 5. Terus koefisien S1-nya? 0. Koefisien S2-nya? 0. Terus nilai kanannya itu ini. Berarti berapa? 0. 0. Ya, paham ya sampai di sini ya? Nggih, Bu. Kemudian untuk fungsi kendalanya. Fungsi kendala yang pertama, X1 ditambah 2X2 ditambah S1 sama dengan 10. Kita masukkan ke tabel awal. Ya. Kita masukkan variabel ini masih Z ya. Z tadi di sini. Kan ini Z, kolomnya kan Z ini ya. Perhatikan kolom Z. Ya. Koefisien S1 di Z itu berapa? 0. Untuk S2? 0. 0. Tahu ya asal usul 00 ini dari mana tahu ya? Tahu. Ya, Yes, Bu, tahu. dari Z tergantung tabelnya koefisiennya. Kolomnya maksudnya. Terus sekarang kita ke kendala yang pertama. Koefisien X1-nya berapa? 1. 1. Terus koefisien X2-nya? 2. Terus koefisien S1-nya? 1. 1. Koefisien S2-nya? 0. Kanannya? 10. Terus yang baris paling bawah 3, 1, 0, 1, 10 sudah tahu ya? Nggih, Bu. Ya, sudah tahu. Sekarang kita perhatikan. Kenapa kok itu ada yang tercetak dengan warna coklat seperti itu ya? Nah, itu namanya baris kunci dan kolom kunci. Menentukan baris kunci dan kolom kunci. Nah, ya, perhatikan dulu. Perhatikan fungsi Z. Jadi, kalau fungsi Z tadi kan berapa? Kalau ini saya baris 1, ini baris 2, ini baris 3, kita perhatikan baris yang keberapa? Kalau fungsi Z? Baris 1. Baris 1. Kita lihat fungsi Z-nya, nilai yang paling negatif itu atau paling kecil yang bertanda negatif itu bilangan berapa? Negatif 5. Negatif 5 di sini ya. Negatif 5 ya. Jadi kolom yang memuat negatif 5 itu disebut kolom kunci. Paham? Paham. Paham. Sekarang kita langkah kedua mencari nilai R-nya. Kan kita sudah mendapatkan
kolom kunci. Kita mau menentukan baris kunci. Cara menentukan baris kuncinya, kita lihat baris yang selain Z, berarti baris apa saja itu? Baris keberapa saja? 2 dan 3. 2 dan 3. Dan 3. Baris kedua Ya. dan 3. Caranya adalah nilai kanan dibagi kolom kunci. Paham? Paham. Berarti nilai kanan di sini berapa? 10. Dibagi kolom kunci. Kolom kuncinya berapa di sini? Negatif. Dibagi 2. Paham enggak? Paham ya? Jadi nilai kanannya kan 10 yang S1 ini, yang baris yang kedua ini. Nggih. Kemudian kolom kuncinya di sini berapa yang baris kedua? 2. 2. Berarti 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Jadi di sini 5. adalah ditulis 5. Paham? Paham, Bu. Kemudian baris Paham, Bu. ketiga. Baris ketiga ini. Nilai kanannya berapa? 10. 10. Kolom kuncinya berapa? 1. 1. Berarti 10 dibagi 1 hasilnya 10. 10. Sampai di sini paham, itu baru menghitung R ya. Nggih, Bu. Nah, kalau sudah ketemu Nggih, R, Bu. Paham. kalau sudah ketemu R, kita lihat nilai yang paling kecil R-nya itu yang mana? 5, Bu. 5. Ya. 5. Berarti baris yang ada bilangan 5-nya tadi, yang R-nya 5, itu sebagai baris kunci. Paham? Paham, Bu. Ini baris kuncinya. Baris kedua ini adalah baris kunci. Paham, Bu. Paham ya? Tadi sudah ketemu kolom kunci, terus ada baris kunci. Nah, pertemuan baris kunci dan kolom kunci ini disebut angka kunci. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Nggih, Bu. Berarti angka kuncinya berapa? Paham, Bu. 2. Angka kuncinya adalah 2. 2 ya. Angka kuncinya itu ini berarti pertemuan baris dan kolom kunci. Nggih? Nggih, Bu. Nah, itu baru Nggih, baru Bu. tabel yang pertama. Sekarang kita ke tabel awal tadi ya. Kalau di sini tadi tulisannya tabel awal, kita masuk ke tabel 1. Gimana caranya kalau masuk tabel 1? Kita lihat baris kuncinya tadi baris yang mana? Baris kedua. Kedua. Baris kedua itu nanti kita hilangkan. S1-nya kita ganti. Awalnya kan di sini variabelnya S1 ya. Kita Iya, Bu. ganti menjadi variabel yang menjadi kolom kunci. Paham? Paham, Bu. Kolom kuncinya Bu. tadi Paham, Bu. variabel apa? X2. Berarti X2. baris kedua ini kita ganti menjadi X2. Mudeng ya? Nggih, Bu. Ya. Nggih, Bu, Terus paham. kalau sudah kita ganti variabelnya menjadi X2, selanjutnya kita bagi baris S1 tadi, kita lihat atas tadi yang tabel awal. Elemen-elemennya itu kita bagi dengan angka kunci. Ya, jadi S1-nya di sini kan 0, 1, 2, 1, 0, 10. Ya kan? Kita bagi dengan angka kunci. Angka kuncinya tadi berapa? 2. Berarti 0 dibagi 2 berapa? 0. 0. Di sini. Terus 1 dibagi 2 hasilnya setengah. Terus yang di sini berapa yang X2? 2 dibagi 2. Ya, 1 hasilnya. Terus selanjutnya 1 bagi 2. 1 bagi 2. Lanjutnya 0 bagi 2. 0 lanjutnya 0 dibagi 2.
10 bagi 2. 10 dibagi 10 2. dibagi 2. Sampai di sini paham ya? Paham, Bu. Nah, itu baru Paham, Bu. baru mengganti baris S1 menjadi X2. Nah, selanjutnya lagi ya. Selanjutnya terus ya. Sekarang kita buat tabel pertolongan. Jadi ini tabelnya itu nanti kita isi dengan nilai-nilai yang kita hitung di tabel pertolongan. Ya. Bio, ini saya nggak bisa buka 2 ya, nggak bisa buka. Kalau saya oret-oret di mana ini? Saya stop share dulu ya ini ya. Saya bukakan. Kalian sambil menyimak bukunya, saya bukakan whiteboard. Bisa nggak ini? Bisa kelihatan PowerPoint-nya sama kelihatan, maaf, PDF-nya sama papan tulis kelihatan? Papan tulis saja. Papan tulis saja? Kelihatan whiteboard saja. Whiteboard saja. Jadi PDF-nya nggak kelihatan ya? Enggak, Bu. Oke, sekarang kalian sambil menyimak PDF-nya, modulnya, saya tuliskan di papan tulis. Jadi tadi kan ada tabel 1, akan kita isi nilai-nilainya ya. Yang belum terisi itu baris apa saja di tabel 1? Baris Z dan S2. Baris Z sama S2. Ya, sekarang kita mau mencari baris Z dulu. Baris kok pink ya? Gantinya aja pink. Kok saya sebentar. Biru aja. Nah, kita tuliskan dulu. Tadi kita mau mencari baris Z. Ya, baris Z. Rumusnya, kamu bisa melihat rumus di halaman 29. Rumusnya adalah baris baru sama dengan apa? Baris kunci lama per Baris lama dikurangi yang transformasi baris. Baris lama dikurangi baris pada kolom kunci. Baris pada kolom kunci dikurangi baris Kali, Bu. kali, maaf. Kali Baris kunci. Duh, kok hilang saya tahu dulu. Baris kunci baru. Begini ya. Nah, untuk mencari baris barunya Z, kita buat tabel pertolongan. Ya, tabel pertolongannya itu berisi baris lama, kemudian baris kunci baru, terus sama nilai baru. Nah, sekarang kita lihat baris lama dari Z. Baris lama dari Z itu berapa? Berarti kalian lihat di tabel awal. Nilainya berapa saja? 1, terus negatif negatif 3, terus negatif 5, 0, 0. Tahu ya? Sudah tahu ya baris lama itu yang mana? Kita lihatnya di tabel awal. Kemudian baris kunci baru. Baris kunci baru itu berarti tadi kan di tabel awal itu yang sebagai baris kunci kan S1. Ya kan? Nah, baris kunci baru yang dimaksud di perhitungan baris Z ini adalah baris kunci yang ada di tabel 1. Jadi tadi kan S1 diganti X2 ya di tabel 1 ya. Tahu ya? Nah, nilai X2 ke kanan, nilai X2 yang 0,5, 1,5, 0,5, 10, 10-nya nggak ikut ya. Nah, itu sebagai baris kunci baru. Mudeng? Paham. Nah, jadi baris kunci barunya adalah 0, kemudian setengah, terus 1, 1,
Terus? setengah, Setengah. 0, 0, 5, 5. mudeng ya, tahu ya? Iya, Bu. Nah, sekarang kita cari nilai baru. Tetapi sebelum kita cari nilai baru, kita harus menentukan dulu baris pada kolom kunci. Jadi kan tadi rumusnya baris lama dikurangi baris pada kolom kunci dikali baris kunci baru ya. Nah, yang belum ada kan baris pada kolom kunci. Kita lihat di kolom kunci Z yang ada di tabel awal dilihat ya. Di situ nilai Z-nya berapa yang ada di kolom kunci? 0, Saya ulangi. 0. Lihat tabel 0, awal Bu. dulu. Maaf. Tabel awal ya. Lihat kolom kunci. Kolom kunci itu tadi yang mana? Yang kedua. Yang X2. X2. Kolom yang X2 ya. Kolom Iya. X2. Terus lihat nilai yang Z. Negatif 5. Negatif 5. Berarti di sini kamu tulis negatif 5. Nah, ini nanti sebagai pengalinya. Paham? Nggih, Bu. Nanti sambil kalau misalkan pengen belajar sambil diulang-ulang videonya. Kalau misalkan bingung urut-urutannya ya. Kalau sudah terbiasa nanti akan hafal untuk urutannya. Nah, sekarang kita jumlahkan atau kita hitung. Baris lama berarti 1. Saya beri contoh 1 dulu ya. 1 dikurangi baris pada kolom kunci berarti negatif 5 dikali baris kunci baru berarti 0. Ya. 1, satunya ini dikurangi negatif 5 kali 0. Paham ya? Nggih, Bu. Jadinya berapa? 1 dikurangi negatif 5 kali 0. 1. 1. Ya. 1. Paham? Paham, Bu. Terus selanjutnya berarti berapa ini? Kita hitung bersama-sama. Negatif 3. Negatif 3 dikurangi dalam kurung negatif 5 kali setengah. Hasilnya berapa? Negatif 5 ditambah 5/2. Negatif 3 tambah 5/2. Negatif setengah. Negatif setengah. Ya. Terus yang sebelah yang kolom ketiga negatif 5 dikurangi dalam kurung negatif 5 kali hasilnya 0. 0. Terus selanjutnya 0 dikurangi dalam kurung negatif 5 kali setengah. hasilnya Setengah. 5/2. Terus selanjutnya 0 dikurangi dalam kurung negatif 5 kali 0. hasilnya 0. 0. Terus selanjutnya 0 dikurangi dalam negatif 5 kali 5. hasilnya 25. 25. Nah, nilai baru yang dihasilkan ini ya itu sebagai nilai pada baris Z di tabel 1. Lihat tabel 1, baris Z-nya dilihat. Hasilnya sama ya, 1 negatif setengah, 0 5/2, 0 25. Sama ya? Nggih, Bu. Paham? Paham, Bu. Sekarang di tabel 1 yang belum ketemu berarti baris berapa? Baris ketiga. Baris ketiga itu baris apa? S2. Baris S2. Kita buat, ini direkam ya, nanti bisa diputar lagi rekamannya. Baris lama, kita buat baris pertolongan baris lama, kemudian
Yang kedua baris kunci baru, saya singkat BKB ya. Kemudian nilai baru. Ya. Terus ini kita buat nanti pengalinya. Terus kita tulis baris lamanya dari S2 itu berapa saja? 0. Terus Tiga, 3, 1, 1, 0, 0, 1, 10. 10. 10. 03, kebanyakan 0 ya ini ya. 03, 1, sebentar. 01. Erasure. 0, 03, 3, 1, 1, 0, 1. 10. Maaf, malah menghapus semua. Baris lama lulu. Kok hijau ini? Kok malah menghapus ya? Sebentar. Drawing. Baris lama. 03, 1, 0, 1, 10. Begini ya. Kemudian baris kunci, baris pada kolom kuncinya berapa? Pengalinya berapa? 1. 1. Tahu ya 1 itu 1. dari mana? Tahu. Dari kolom Silakan kunci. dilihat tabel awal ya. Kolom kuncinya dilihat. Nah, baris kunci baris S2 pada kolom kunci X2 itu berapa ya? Jadi pertemuan elemen X2 dan S2 itu sebagai pengalinya ya. Sekarang baris kunci barunya sama seperti atas tadi, 0, setengah, 1, setengah, 0, 5 ya. Sekarang kita hitung. Langsung dihitung pakai awang-awang terus ditulis hasilnya ya berapa coba, atau saya tunjuk. Mbak Rica, coba Mbak Rica, nilai barunya berapa Mbak Rica? Bu. 0 dikurangi 1 kali 0. Hasilnya berapa Mbak Rica? 0, Bu. 0. Oke, terima kasih. Kemudian Mbak Nungki, yang kedua selanjutnya. Saya sambil tak Mbak Rica. Oke, Mbak Nungki. Nggih, Bu. Coba dihitung Mbak Nungki. 3 dikurangi Ya. 1 dikali setengah. Hasilnya 3 dikurangi setengah. 3 kurangi setengah? 5/2, Bu. 5/2. Oke, terima kasih Mbak Nungki. Mbak Novia Putri, coba. Iya, Bu. Mbak Novia Putri, silakan dihitung. 1 dikurangi 1 dikali 1 Ya. sama dengan 0. Ya, oke. Bisa ya. Terus selanjutnya siapa lagi ya? Coba saya. Mbak Siska. Mbak Siska Ilma. 0 Ya. dikurangi 1 Ya. dikali Ya, berapa hasilnya? negatif 1/2. Negatif 1/2. Baik. Bisa ya. Kemudian dua lagi, Ding. Mbak Mariska. Nggih, Bu. Oke, coba 1 dihitung. dikurangi 1 dikurangi 1 dikali 0 Hasilnya? sama dengan 1. Hasilnya 1. Oke, satu lagi, Mbak Derisa. Nggih, Bu. Coba dihitung. 10 Heeh. 1 Ya. 5 Hasilnya? sama dengan 50. Hasilnya? Berapa?
Sama Dihitung dengan lagi. 5. Sama Berapa? dengan 5. 5 apa 5. 50? 5, baik. Sudah bisa ya? Nggih, Bu. Oke. Kalau sudah bisa, ini sebagai nilai baru pada baris S2 di tabel yang pertama. Bisa ya? Ini sudah? Kalau sudah saya kembali ke PDF tadi. Atau mau dicatat dulu? Sebentar, Bu. Oke, saya tunggu ya. Saya tak minum dulu sebentar. Sudah mencatatnya? Sampun, Bu. Oke, nanti kalau yang ketinggalan bisa mengulang videonya, nanti saya upload ke Sunan. Kalau sudah, saya kembali ke PDF tadi ya. Ini saya new share lagi, kembali ke PDF. Mana PDF-nya? Oke. Sudah tampil PDF-nya? Sudah, Bu. Nah, sekarang tadi tabel 2 ya. Kita sudah ketemu tabel 1 ya. Jadi baris Z yang kalian hitung tadi itu dimasukkan ke baris ini. Dan baris S2 yang ketemu tadi dimasukkan ke sini. Ya. Setelah itu kalau tabelnya sudah lengkap, kita cari lagi baris kunci, kolom kunci dulu. Kita cari kolom kunci, kemudian kita cari baris kunci, nanti ketemu angka kunci. Ya, kalau sudah nanti kita ke baris lagi, membuat tabel lagi. Seperti itu namanya iterasi. Jadi perulangan membuat tabel perhitungan yang sama itu namanya iterasi. Ya. Nah, tapi sebelum kita membuat iterasi lagi, kita lihat dulu itu sudah optimal atau belum tabelnya. Caranya bagaimana? Kita lihat nilai Z-nya atau baris Z. Coba dilihat. Baris Z-nya itu berisi apa saja di tabel 1? 1. Negatif 5/2, 0,25. Ya, 1 negatif setengah, 0, 5/2, 0, dan 25. Ya, itu baris Z-nya. Karena tadi soalnya adalah kita disuruh mencari nilai maksimal, ya kan? Berarti dia tabel itu optimal kalau nilai Z-nya tidak ada yang negatif. Paham? Nggih, Bu. Nah, di situ nilai Z-nya apakah masih ada yang negatif? Masih ada. Berapa? Nilainya berapa negatifnya? negatif. Berarti tabel itu belum optimal. Kalau tabel itu belum optimal, kita cari kolom kuncinya lagi, kita cari baris kuncinya lagi, kita mencari angka kunci lagi, terus nanti membuat tabel baru. Ya. Nah, sekarang kita lihat tabel 1 karena masih belum optimal. Tadi cara mencari kolom kunci bagaimana? Nilai terkecil dari Z. Nilai paling negatif, nilai terkecil yang negatif. Ya, berarti berapa? Negatif setengah. Ini sebagai kolom kunci. Kolom kunci. Sekarang kita lihat, kita cari baris kunci. Baris kuncinya tadi dicari dengan cara apa? Membagi Nilai kanan dengan kolom kunci. Tapi nilai Z-nya tidak usah diikutkan ya. Berarti yang kita cari yang X2 dan S2. Oke, yang X2. Berarti nilai R-nya berapa di sini? 5 dibagi setengah. setengah. Hasilnya adalah
10. 10. Terus yang ini S2 5. 5 dibagi 5/2. hasilnya 2. 2. Paham ya? Terus Nggih, nilai nggih, yang Bu. terkecilnya berapa? Di antara 10 dan 2 nilai terkecilnya berapa? 2. 2. Jadi yang kita pilih sebagai baris kunci adalah baris X2 atau S2? S2. S2. Jadi yang coklat ini adalah baris kunci. Yang coklat ke atas ke bawah itu kolom kunci, yang coklat ke kanan ke kiri itu adalah baris kunci. Paham ya? Nggih, Bu. Nah, terus berarti angka kuncinya berapa? 5/2. Ya, ini adalah angka kuncinya. Paham ya? Terus kalau sudah ketemu angka kunci tadi bagaimana? Membuat tabel baru. Dengan menggantikan baris kunci itu menjadi apa? Variabel S2 ini diganti menjadi apa? X1. X1. Karena apa? Jadi Variabel kolom kunci. kunci. Di sini kolom kuncinya variabelnya X1 sehingga S2 diganti X1. Paham ya? X1. Nggih, Bu. Terus nilai-nilai pada X1 itu dicari menggunakan apa? Dibagi dengan angka. Lima per 2 hasilnya 5/2. 0 dibagi 5/2 0. 0. Terus yang ini yang sebelah 0. kanannya 0. harusnya berapa? 0 ini adalah ini berasal dari 0 yang atas ini ya. Berarti kalau yang sebelah kanannya ini berapa? Harusnya 1. 1. Dari mana 1? 5/2 dibagi 5/2. Ya, di sini harusnya adalah 1. Ya. Nanti bisa diubah. Kemudian X2-nya berapa di sini? 0. Dibagi 5/2 ya, jadinya hasilnya 0. Terus sebelah kanannya lagi Negatif setengah dibagi Negatif setengah dibagi 5/2. Nah, hasilnya adalah 1/5. Terus yang sebelah kanannya lagi 1. 1 dibagi 5/2. 2/5. iya betul. Terus sebelah kanannya lagi nilai kanannya 5 dibagi 5/2 dibagi sama dengan 5/2. 2. bisa ya? Paham ya? Nah, kalau Iya, sudah Bu. berarti tabel 2 itu yang belum terisi yang mana? Z dan Z dan X2. X2. Cara mencarinya itu sama seperti tadi. Ya, tabel pertolongan. Oke, paham ya? Nggih, Bu. Oke. Nggih, Bu. Saya tidak mencontohkan tabel pertolongan lagi, nanti bisa dicoba sendiri setelah ini, setelah Zoom-nya selesai. Sekarang kita lihat, ini nanti kalau kamu hitung itu di sini nanti hasilnya 0. Kalau kamu hitung ulang. Ya, coba nanti bisa dihitung menggunakan tabel pertolongan. Benar nggak sih di situ hitungannya? Ya. Kalau saya coba sih di situ harusnya 0. Tapi mungkin Bu Ima salah atau bukunya yang salah, nanti coba kalian buktikan sendiri. Okay? Sekarang kalau sudah terisi semua nilai Z-nya sama X2-nya, kita lihat apakah baris Z ada yang masih negatif? Tidak ada. Tidak ada. Ya, kalau sudah tidak ada berarti artinya apa? Tabelnya sudah Optimal. optimal. Itu berlaku kalau dia mencari nilai maksimum ya. Nanti kalau nilai minimum beda lagi. Ya, kalau disuruh mencari nilai maksimum, kalau nilai Z sudah tidak ada yang negatif berarti tabel itu sudah
optimum. Paham? Paham, Bu. Nah, Paham, sekarang Bu. kalau sudah maksimum, tinggal kita baca aja tabelnya. Ya, karena nilai Paham, Z-nya Bu. tidak ada yang negatif, untuk kasus maksimum, maka iterasinya selesai. Ya. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai Z-nya atau nilai maksimum dari program linear itu, nilai Z-nya adalah ini nilai Z-nya. Ya, kita lihat variabel dasarnya kan di sini Z yang sebelah kiri. Berarti nilai Z-nya sama dengan berapa? 26. 26. 26. Dengan nilai X1-nya berapa, X2-nya berapa? X1 sama dengan 2 dan X2 sama Satunya 2, X2-nya 4. Ini sebagai X2, karena ini kan baris X2, nilainya 4, dan baris X1 nilainya 2, sehingga nilai X1-nya 2, nilai X2-nya adalah 4. Oke, sudah paham sampai di sini? Paham, Bu. Ya, di sini tulisannya adalah di mana semua sumber daya habis terpakai. Sumber daya itu berarti selain nilai X1, X2 ya tadi ya, S1, S2, kan sudah tidak ada lagi di barisnya. Di baris X1, di baris ini ya, ini baris namanya. Sudah tidak ada S1, S2 ya. Itu berarti semua sumber dayanya habis terpakai. Sampai di sini paham belum? Paham, Bu. Paham? Oke, kalau paham, satu lagi sedikit lagi saya jelaskan mengenai membaca tabel optimal. Sebenarnya sama sih tadi sudah saya jelaskan untuk membaca tabel 2 ini. Di sini ada teorinya sedikit. Nah, ini ya. Jadi di halaman 32 di situ ada cara membaca tabel optimal. Caranya adalah solusi optimal variabel. Ada beberapa hal yang bisa dibaca. Ya, solusi optimalnya, kemudian status sumber dayanya, dan harga bayangannya. Sekarang, solusi optimalnya, tadi sudah saya berikan contoh ya. Kalau di sini, kalian lihat nilai kanan di sini dan lihat variabel dasarnya. Dari sini, dari tabel itu kita bisa membaca nilai optimumnya berapa. 31/3. Ya, nilai optimumnya adalah 31/3. Ya, nilai optimum itu bisa maksimum, bisa minimum ya tergantung soalnya. Kemudian di situ optimum, itu di situ keuntungan maksimal ya. Jadi biar mendapatkan keuntungan maksimal sebesar 31/3 itu, maka perusahaan sebaiknya menghasilkan produk satu sebesar berapa? Berarti kalian lihat X1-nya. X1-nya berapa? 2/3. 2/3. Kemudian ini X1. Kemudian produk 2-nya. Kita lihat X2-nya. Berarti berapa? 5/9. Nah, apakah masih ada variabel atau status sumber daya yang lainnya? Masih. Sumber daya yang apa? S1. Jadi ini adalah sumber daya ya. S1. Jadi status sumber daya yang bisa kita baca ya, yang masih adalah S1 yaitu 7/9, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa sumber daya yang ini S1 ini disebut sebagai sumber daya berlebih. Ya. Kemudian karena S2 dan S3 sudah tidak ada di baris itu, maka artinya adalah kedua sumber daya ini habis terpakai. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Terus ada namanya harga bayangan. Harga bayangan itu dilihat dari koefisien variabel slack atau surplus pada baris fungsi tujuan. Ya, baris fungsi tujuan. Coba dilihat. Ini ya, baris fungsi tujuan itu yang mana? Yang paling atas ini ya, baris fungsi tujuan, Z itu, nggih. Ya. Terus kita lihat koefisien S1 pada baris fungsi tujuan berapa di situ? 0. 0.
Berarti artinya adalah bayangan sumber daya pertama itu adalah 0. Ya. Nilai koefisien S2-nya berapa? 5/3. 5/3. Artinya adalah harga bayangan sumber daya kedua adalah 5/3. Dan koefisien S3-nya berapa? 2/3. 2/3. Ya. Jadi harga bayangan sumber daya ketiga, ini ketiga ya, ketiga adalah 2/3. Sampai di sini paham atau tidak? Paham ya? Oke, kalau begitu silahkan nanti latihan-latihannya bisa dikerjakan. Ya, tadi kan latihan yang halaman 27 bisa dikerjakan. Kemudian melanjutkan mencari tabel optimum di yang halaman 30. Ya, terus sama soal-soal yang di situ boleh digunakan sebagai latihan. Saya tidak menagih kalian untuk mengumpulkan tugas ini, tetapi kalau kamu kepengen bisa, silakan berlatih sendiri. Begitu nggih? Terus minggu depan silahkan untuk mempersiapkan minggu depan dibaca dulu bab 4 metode simplex yang dengan metode M. Charnes apa sih? Mocone Harness buat Charnes gitu ya, pokoknya tulisannya begitu. Ya, untuk persiapan minggu depan. Minggu depan kalau misalkan saya bisa membuat video, saya buatkan video, tapi kalau misalkan memungkinkan menggunakan Zoom ya, pakai Zoom. Kita lihat kondisi minggu depan. Begitu nggih? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Cukup? Belum. Cukup ya? Kalau cukup, saya akhiri Zoom-nya hari ini. Nanti rekamannya Mbak Ananda bisa mengirimkan ke saya, terus nanti bisa saya upload ke Sunan. Begitu nggih? Terima kasih, selalu jaga kesehatan nggih. Selalu semangat dalam belajar walaupun belajarnya masih dari rumah. Ada yang belajarnya tatap muka di kampus? Belum ada. Belum ada, Bu. Oke. Bisa belajar sendiri di rumah, kemudian selalu jaga kesehatan karena pandemi masih ada di sekitar kita, masih tidak terlihat dan ada di sekitar kita. Semoga kita selalu terlindungi, selalu diberikan kesehatan, ya. Saya akhiri, terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, saya izin live ya. Terima kasih, Bu.